Jelaskan pengertian ittihad, ittiba, taklil, dan talfiq. Yang pertama, ittihad. Ittihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut bahasa, ittihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Menurut istilah, ittihad adalah mencurahkan segenap tenaga atau pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Hukum berijtihad adalah wajib. Yang kedua, ittiba. Ittiba adalah mengambil atau menerima perkataan seseorang faqih atau mujtahid dengan mengetahui alasan serta tidak terkait pada salah satu mazhab, dan mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggapnya kuat dengan jalan membandingkan. Hukum ittiba adalah wajib karena ittiba adalah perintah Allah. Ittiba terbagi atas dua bagian. Yang pertama, ittiba kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Yang ketiga ada taklil. Taklil adalah menerima atau mengambil perkataan orang lain yang tidak beralasan dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hukum taklil para ulama membagi hukum taklil menjadi tiga. Yang pertama, haram, yaitu taklil kepada adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Taklil kepada seseorang yang tidak diketahui kemampuannya, dan taklil kepada seseorang yang sedang ia mengetahui bahwa pendapat orang itu salah. Boleh, yaitu taklil kepada mujtahid dengan syarat bahwa bersangkutan selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti. Yang ketiga, wajib, yaitu taklid kepada orang yang perkataan, perbuatan, dan ketetapannya dijadikan hujah, yaitu Rasulullah. Syarat orang yang bertaklid ialah orang awam atau orang yang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syara. Ia boleh mengikuti pendapat orang lain yang lebih mengerti hukum-hukum syara dan mengamalkannya. Yang keempat ada talfiq. Menurut bahasa, talfiq artinya melimpah atau merangkap. Sedangkan menurut syariah, talfiq adalah melakukan suatu ibadah atau muamalah secara rangkap, yaitu dengan menyomat mazhab, pendapat dari mazhab yang berlainan sehingga muncul suatu praktik keluar dari mazhab itu. Contohnya dalam melakukan wudhu dalam mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu menyentuh wanita atau ajnabiyah.